Halo semuanya, hari ini aku akan bahas soal yang ini. Jadi di sini itu adalah ada rangkaian loop sederhana katanya ya. Terus saat saklar S ditutup, potensial antara titik B dan A itu berapa? Oke, pertama kalau S ditutup kan berarti rangkaiannya jadi rangkaian tertutup ya, yang mana berarti bakal ada arus yang ngalir nih di kedua loop ini. Nah, di sini udah ditunjukin sebenarnya arah loopnya yang ini. Kalau yang ini berarti searah jarum jam, kalau yang ini sama juga ya, searah jarum jam kayak gitu. Nah, sekarang kita akan tentuin dulu ini adalah misalnya R1, ini R2 gitu ya. Ini adalah R3 teman-teman. Biar kelihatan gitu mana R1, R2, R3. Terus kita tentuin juga arah arusnya. Kita akan ambil yang ke sini arus yang ke satu. Terus ini arus yang kedua itu ke bawah sini. Ini arus ketiga ya. Terus untuk arus 2 mungkin kita ambil ke kanan aja ya. Ini arus yang kedua. Gitu ya, kita ambil kayak gini. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahui sama yang ditanyakan. Jadi diketahui ada beberapa hal nih. R1 itu bakal sama dengan 3. Semuanya 3 ya, kecuali I3. Kecuali R3 2,4. Kayak berarti R1 sama dengan 3 ohm, R2 adalah 3 ohm, terus R3 adalah 2,4 ohm, gitu ya. Terus juga di sini ada GGL1 12 volt, GGL2 24 volt, GGL1 12 volt, terus GGL2 adalah 24 volt. Terus juga di sini ada hambatan dalamnya sama-sama 1 ohm. Oke, berarti R1 sama dengan 1 ohm dan R2 adalah 1 ohm juga. Yang ditanyakan itu adalah beda potensial. Beda potensial itu sama aja kayak tegangan ya, teman-teman. Potensial antara titik B dan A, atau kita pengen tahu B dan A itu kan di sini ya. Di sini tuh ada R3 tuh teman-teman. Berarti kita pengen tahu berapa besar V3-nya atau beda potensial di hambatan yang ketiga kayak gitu ya, sama aja. Oke, pertama nih karena di sini ada 2 loop, jadi kita akan tinjau masing-masing loop. Tapi sebelum kita tinjau masing-masing loop, yang pertama kita akan tinjau dulu yang namanya hukum pertama Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ya, di cabang ini kan ada percabangan ya, ada A di B tuh, kita ambil aja di cabang A. Nanti bakal sama-sama aja kok di cabang A. Nah, hukum 1 Kirchhoff itu seperti yang udah kita tahu, rumusnya adalah total arus yang masuk atau sigma I masuk bakal sama dengan total arus yang keluar. Gitu kan? Nah, kita lihat nih ke percabangan yang di A tadi. I1 kan arahnya ke sebelah sini ya, berarti masuk tuh ke cabang. Kalau I2 arahnya ke sini, berarti keluar dari cabang. I3 arahnya ke bawah, keluar juga dari cabang. Berarti yang masuk cuma I1 dan yang keluar adalah I2 dan I3. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Terus karena kita udah aja kayak gini ya. Karena kita pengen tahu I3, V3 berarti udah aja kita tulis persamaannya kayak gini. Kita tulis ini misalnya sebagai persamaan yang pertama. Terus yang kedua nih, ini kan ada 2 loop ya, seperti yang udah kita katakan tadi. Kita akan tinjau loop yang pertama dulu teman-teman. Oke, kita gunain hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di loop 1 itu tuh ada 1 GGL aja ya. Oke, kita belum tentuin ya. Ini adalah loop 1 misal, dan ini adalah loop 2. Oke, pertama kita lihat dulu GGL di loop 1. Ini kan arah loopnya ke sini ya. Nah, yang pertama ditemuin oleh si panah loop itu adalah yang pendek dulu. Kalau pendek berarti dia yang negatif. Jadi berarti di sini kita tulis min GGL1 gitu kan. Terus di sini juga ada hambatan yang pertama tuh. Terus hambatan pertama itu dialiri oleh arus yang pertama I1. Tapi I1 juga mengaliri hambatan dalam yang ini teman-teman. Berarti bisa kita tulis ditambah ya, karena searah ya dengan arah loop, berarti positif. I1 dalam kurung R1 ditambah R kecil 1 gitu ya. Soalnya dia mengaliri juga buat R1 yang di baterainya. Terus sekarang ada I3 juga nih di sini. I3 arahnya sama kayak arah loop, yaitu ke bawah ke sini kan. Berarti dia bakal positif juga, berarti tambah I3 kali R3. Sama dengan 0. Kita masukin nilai-nilainya nih. GGL1 adalah 12, jadi min 12, ditambah I1, kemudian R1-nya adalah 3, lalu R kecil 1 adalah 1,
ditambah I3 dikalikan R3-nya 2,4 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis min 12 tambah I1 dikali 3 tambah 1 adalah 4 tambah I3 dikalikan dengan 2,4 sama dengan 0. Nah, di sini ada I1 nih, kita bisa substitusi persamaan 1 ya. Persamaan 1 kan yang ini nih, teman-teman. Kita substitusi sekarang ke sini. Oke, kita substitusi dulu persamaan yang pertama. Oke, berarti kan ini min 12 tambah I1-nya kita ganti jadi I2 tambah I3. I2 tambah I3 dikalikan dengan 4 tambah I3 kali 2,4 sama dengan 0. Sebenarnya min 12-nya bisa pindah ke kanan ya. Jadi di ruas kiri udah gak ada min 12 lagi tuh. Tinggal I2 kali 4 berarti jadi 4 I2. I3 kali 4 berarti tambah I3, 4 I3 ya. Kita tulis angkanya dulu biar rapih. Terus I3 kali 2,4 berarti tambah 2,4 I3 sama dengan 12. 12-nya pindah juga ke kanan. Oke, sekarang ini bisa dijumlahin nih teman-teman. Kita lihat ini I3, di sini juga I3, berarti boleh banget kan kita jumlahin. I2 gak ada teman, berarti kita tulis ulang aja. 4I2 ditambah 4I3 tambah 2,4 I3. Berarti jadi 6,4 I3 sama dengan 12. Ini bisa banget kan diperkecil dulu nih. Ini bisa banget diperkecil dibagi 4 sebenarnya, boleh aja ya. Jadi ini kedua ruasnya nih, kedua ruas kita bagi dengan 4. 4I2 dibagi 4 adalah I2 tambah 6,4 I3 dibagi 4 itu jadi 1,6 I3 sama dengan 12 bagi 4 adalah 3. Nah, ini persamaan yang kedua. Kayak gitu ya. Ini dari loop 1 nih teman-teman. Sekarang kita akan tinjau loop yang kedua di langkah yang ketiga. Tinjau loop 2. Oke, loop 2 kita lihat dulu. Oh iya, rumusnya dulu ya. Rumusnya itu adalah seperti biasa, sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat di sini GGL-nya ada 1 ya, yaitu GGL yang kedua. Arah loopnya set. Pertama ditemuin yang pendek, berarti negatif GGL 2. Oke, terus di sini kita lihat ada R2, terus ada juga R besar 2 ini kan. Di sini mereka dialiri arus yang sama, yaitu sebesar I2. Berarti bisa kita jumlahin, tambah positif ya, karena searah sama arah loop nih ke sini. Tuh kayak gitu. Berarti tambah I2 dikalikan dengan R2 ditambah R kecil 2. Terus I3-nya, nah kalau ini beda teman-teman. Kita lihat di sini arah loopnya set ke atas kan. Oke, sedangkan I3 arahnya ke bawah, berarti bakal negatif. Berarti min I3 kali R3. Kali R3 sama dengan 0. Kita masukin nilai-nilainya. GGL2 adalah 24. Tambah I2, R besar 2 itu adalah 3. R kecil 2 adalah 1. Min I3 dikali R besar 3 adalah 2,4 sama dengan 0. Min 24-nya boleh banget pindah ke kanan, jadi ini tuh I2 dikali 3 tambah 1 adalah 4, min I3 dikali 2,4 sama dengan 24. Gitu ya. Atau nih kalau angkanya dulu yang ditulis, berarti jadi 4I2 min 2,4 I3 sama dengan 24. Gitu ya. Nah, ini bisa juga nih sebenarnya dibagi dengan 4 ya. Kita bagi aja dengan 4 biar lebih sederhana. Jadi ini kedua ruasnya kita bagi dengan 4 kayak tadi. 4I2 dibagi dengan 4 adalah I2, 1 berarti ya. Min 2,4 I3 dibagi 4 adalah berarti jadi min 0,6 I3. Terus 24 bagi 4 adalah 6. Nah, ini persamaan yang kedua. Persamaan ketiga ya, sorry. Oke, lihat nih. Persamaan 2 sama persamaan 3 itu bisa kita cari berapa besar I2 atau I3-nya kan ya. Berarti bisa kita eliminasi nih langkah keempat. Oke, berarti langkah keempat kita akan eliminasi yang namanya persamaan dari yang kedua dan 3. Oke, yang kedua tuh dia persamaannya adalah I2 tambah 1,6. 1,6 I3 sama dengan 3. Yang kedua, persamaan 3 itu adalah I2 min 0,6. I3 sama dengan 6. Nah, ini bisa banget dikurangin kan? Oke, jadi I2 dikurangi I2 adalah 0, habis, maka bisa kita coret. Sisanya 1,6 I3 dikurangi dengan min 0,6 I3,
Yang ruas kanan berarti tinggal 3 dikurangi dengan 6. Kayak gitu ya. Nah, sekarang 1,6 dikurangi dengan min 0,6 atau sama aja kayak ditambah dengan 0,6. Hasilnya adalah 2,2. Berarti 2,2 I3 sama dengan 3 dikurangi dengan 6 itu adalah min 3. Sekarang kita tinggal pindahin aja, jadi 2,2-nya ke kanan, jadi min 3 dibagi dengan 2,2. Ini kalau kita bagi hasilnya jadi 1, bla 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 gitu ya. Atau kita tulis aja kayak gini dulu deh ya. Nah, ini kenapa negatif? Negatif ini cuma menunjukkan arah teman-teman. Tadi kita asumsiin I3 itu arahnya ke bawah ya. Nah, sebenarnya I3 itu arahnya dia ke atas, kayak gitu ya. Jadi tanda negatif tuh cuma nunjukin kalau kita salah arah, kayak gitu aja. Oke, jadi harusnya si I3 tuh arahnya ke atas, kayak gitu. Ya, cuma nunjukin arah aja kok. Berarti nanti I3-nya bisa kita tulis positif, 3 dibagi 2,2 ampere. Nah, yang ditanyain tapi kan bukan I3 ya. Yang ditanyain itu V3. Nah, baru nih langkah yang kelima, kita bisa cari yang namanya V3. Kita pakai hukum Ohm aja teman-teman, yaitu V3 sama dengan I3 dikali R3 berarti. Oke, I3-nya adalah 3 dibagi 2,2, R3-nya itu adalah 2,4. 2,4. Nah, ini 2,4 dibagi dengan 2,2 bakal menghasilkan koma-koma juga sebenarnya. Ntar dulu, kita lihat pilihan jawabannya. Oh, emang koma-koma ya, gak apa-apa lah. Berarti kita tulis aja gini, V3 sama dengan 2,4 dibagi 2,2, hasilnya itu adalah 1,090909 gitu. Kita ambil aja 1,09 ya. Jadi 3 kali 1,09, maka V3-nya adalah tinggal kita kaliin aja. 3 kali 1,09 hasilnya 3,27. Ada gak? Oke, di sini adanya 3,5. Cukup mendekati gak sih? Tinggal kita kaliinnya langsung. Kalau langsung 3 kali 2,4 itu ada 7,2 dibagi dengan 2,2. Nanti hasilnya 3,27 sih. Kita tulis aja dulu 3,27 ya. 3,27 volt. Seharusnya ini benar sih ya, teman-teman. Apa yang kita hitung atau mungkin ada yang salah, Miss, di sebelah mana mungkin gitu ya. Nanti teman-teman lihat lagi aja. Cuma kalau berdasarkan apa yang kita hitung barusan, V3-nya itu adalah 3,27 ya. 3,27 volt kayak gitu. Yang paling mendekati adalah C, 3,5 sih kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.